salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Haji Joko Estarto, SPMSI. Yang kami hormati Ibu narasumber dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur, serta hadirin tamu undangan yang berbahagia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Agar kegiatan kita pada hari ini bernilai ibadah dan berjalan lancar. Mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Dan izinkan saya wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma ya Allah, alhamdulillah, Allahumma ya Allah, puji syukur kami panjatkan kehadiratmu. Berkat izin dan ridhomu kami pada saat ini
telah melaksanakan kegiatan sosialisasi penyampaian laporan keuangan akhir tahun. Acara yang kami laksanakan ini sangat memiliki arti dan makna bagi kami, terutama dalam terwujudnya segala tugas yang diamanahkan kepada kami. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan laporan penyelenggaraan sosialisasi ini sebagai berikut. Dasar pelaksanaan 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, serta DPA SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan terselenggaranya kegiatan pada pagi hari ini. Selain itu, kami menyampaikan permohonan maaf apabila kami mohon perkenan dari saudara-saudara sekalian yang beragama Islam untuk dapat menghadiahkan surah Al-Fatihah kepada almarhum. Semoga almarhum diberi tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, diberi ampunan dan dijauhkan dari siksa kubur. Akan bersama dengan Seksi Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang terhormat seluruh kepala subbagian tata usaha Lingkup PDD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur serta para peserta sosialisasi pelaporan akhir tahun yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah itulah kita berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tercurah kepada imam kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dapat terus memberikan pemahaman, bimbingan dan pelatihan kepada para bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu di SKPD dan UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan nasional yang diperoleh dari sektor administrasi keuangan. Akhir tahun bagi para bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu pada SKPD dan UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2022 secara resmi saya buka. Semoga kegiatan ini berjalan sukses. Mohon maaf sekali lagi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf tidak bisa ikut sampai habis Bu. Setelah ini saya ingin melayar ke pembukaan. Ya. 1, 2. Oke. terima kasih. Tapi setahu saya untuk barang milik daerah itu nilai kapitalisasi itu unsur pertama yang dinilai itu adalah masa manfaat. Jadi berapapun nilainya barang itu, kalau manfaatnya di bawah 12 bulan itu tidak termasuk dalam belanja modal. Walaupun di DPA itu sudah dianggarkan belanja modal, tapi nanti tidak akan menjadi aset. Mengenai laporan tahunan yang sudah dijelaskan beberapa indikator tadi, ada yang masih belanja atau masih belum, karena ya nanti ini juga menyampaikan ke BPKAD, karena tidak mungkin kalau angka yang tidak valid disampaikan ke BPKAD itu tidak mungkin. Jadi mohon kerjasamanya apabila menyampaikan laporan tahunan itu Bapak dan Ibu harus aktif, khususnya untuk dalam praktik hadir di sini. Jadi kesempatan kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tahun kami dari PTT untuk kesehatan dan ketepatan waktu, bisakah dari BPKAD itu memfasilitasi atau membentuk setiap OPD nanti agar tepat waktu itu bisa diselenggarakan untuk mendampingi khususnya dinas kehutanan. Yang pertama, yang kedua terkait rekod perlindungan data. Apakah ini Kan sudah kita tentukan Pak, paling lambat tanggal 23 Januari. Tapi sebelum tanggal itu berarti kan sudah ada koordinasi antara UPD dengan dinas induk ya Pak ya. Jadi untuk pendampingan mungkin kami sudah membagi untuk penanggung jawabnya masing-masing SKPD. Jadi pendampingannya jadi mungkin bisa berupa pembinaan itu ya bisa konsultasi via telepon atau bisa datang ke kantor Pak. Jadi menghubungi penanggung jawab masing-masing. Jadi di situ kami tetap membuka untuk layanan untuk konsultasi apabila ada masalah atau ada masalah mengenai penyusunan laporan keuangan. Kemudian untuk rekor ya Pak, yang rekor triwulan 4 berarti dilaksanakannya sekitar awal tahun ya Pak ya. Awal tahun kejadian tahun kemarin sih Pak, ini yang dilaksanakan itu di Samarinda saja karena kan mengingat uang belum ada tuh Pak ya di bulan Januari, jadi agak sulit. Sedangkan untuk hotel juga kita utang dulu kan Pak, belum bisa bayar gitu kan. Jadi mungkin di Samarinda saja, mungkin ada pertimbangan lain dari Burung Marlina mungkin. Banyak sih permintaan pengurus barang Bu, bagaimana kalau untuk rekon Sinda BMD dan rekon barang persediaan di luar daerah. Kalau saya sih senang aja Pak. Kebetulan ini cuma kami melihat lagi nanti kondisinya atau melihat lagi nanti jadwalnya. Rencana kan nanti ada liberal itu pengawasan dan pembinaan dan pengawasan di minggu kedua rencananya. Mungkin minggu lanjut Pak, kami juga mau rekon untuk PW4 ini gabungan lagi sama petani karena itu mencakup dengan PU-nya ya Pak, tidak ya untuk PU keuangannya, lambat uang ya. Lanjut Pak. Terbenturnya kita itu pada pelaksanaan pengentrian anggaran di 2023 karena pasti masalahnya di admis yang sangat lambat, terus kemudian penetapan DPA tahun 2023 biasanya seperti itu karena sesuai dengan surat edaran gubernur juga tahun lalu itu juga di Januari itu kita bisa mengeluarkan SPM. Ternyata kita bisa mengeluarkan SPM itu sampai di bulan Maret. Waktu kemarin itu pun hanya untuk jasa listrik, air dan internet. Sedangkan yang lain belum bisa. Karena apa? Karena DPA belum ditandatangani. Jadi ya karena hal-hal yang semacam itu terkadang kita untuk waktu mengejar sampai tanggal 23 biasanya kita pasti akan menunggu anggaran tahun 2023 itu selesai ditandatangani atau diselesaikan dulu seperti itu. Makanya mungkin dari pihak BPKAD bisa artinya tetap berpatokan pada tanggal yang sudah ditetapkan supaya anggaran-anggaran tahun 2023 itu memang dari awal tahun, tidak di bulan Maret lah seperti itu. Karena kemarin mungkin ya untuk dinas kehutanan di bulan Maret itu baru bisa berjalan SPP dan SPM-nya. Itu yang saya sampaikan pertama. Terus yang kedua, kami dari dinas ya mungkin dari teman-teman juga
ya sesungguhnya bisa memfasilitasi kami supaya laporan itu kalau dikerjakan 3 hari di suatu tempat itu biasanya cepat selesai, apalagi kalau di luar daerah gitu ya. Kalau di dalam kota saja mungkin di sini ya mungkin bisa sih selesai, tapi alangkah lebih baiknya di data dan informasi yang ada di sistem. Ternyata setelah kami pahami, karena kebetulan UPTD ini kan ada 20 KPA, berarti mungkin dinas juga ada KPA-nya juga, ada 4 atau 5 mungkin di dinas. Jadi ada beberapa KPA yang memiliki anggaran sendiri untuk melaksanakan kegiatannya. Tapi ternyata menurut informasi teman-teman yang di keuangan saat ini, baik itu LRA, LO maupun neraca mungkin tergabung di sana, Bu. Jadi total karena kita menginduk kepada DPA PA di Dinas Kehutanan, semua anggaran pada saat ini itu tercover di dinas semua. Jadi kami membaca data kami terkait dengan realisasi itu tidak mudah gitu loh. Mungkin ada kiat-kiat tertentu nanti dari Bu Indah atau Ibu narasumber supaya kami itu dapat dimudahkan dalam membaca nilai-nilai yang saat ini tergabung dalam DPA dinas itu. Jadi kami tidak tahu berapa yang sudah kami keluarkan, berapa realisasinya, kami juga nggak bisa baca gitu di sistem yang ada itu, dan perlu mungkin informasi lebih lanjut lah, lebih memudahkan kami supaya masing-masing UPTD, KPA itu dapat mudah dalam pembuatan laporannya itu seperti apa nanti kiat-kiatnya. Mungkin seperti itu aja pertanyaannya, Bu, karena ada perbedaan sistem ini yang juga mempengaruhi sistem pencatatan di dalam laporan keuangannya itu yang membuat kami agak bingung. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Ya, itu salah satu kendala menggunakan FMIS. Sebenarnya SIMDA New Generation gitu Pak ya bunyinya. Cuman ya di situ prosesnya pasti ada hal-hal yang biasanya kita sudah bisa lakukan dengan SIMDA, jadi kita harus menyesuaikan lagi. Terutama permasalahannya adalah ketika penganggaran dan perencanaan dilakukan di SIPD, kemudian penatausahaan dan pelaporan dilakukan dengan FMIS di situ Pak. Jadi ada beberapa pasti yang akan miss gitu Pak. Karena kemarin kan kita harus entry ulang Pak, dari sudah entry di SIPD kemudian di entry ulang di FMIS kan. Nah itu juga jadi salah satu kendala. Nah untuk laporan itu Pak, memang untuk laporan seperti LRA, LO, laporan keuangan lainnya lah, memang sementara ini kita hanya bisa melihat untuk angka total induk beserta UPT. Jadi kemarin kami konsultasi dengan BPKP juga Pak, gimana kami kan juga agak kesulitan untuk mengontrol angka UPT Pak di kami sendiri, karena kami mengerjakan untuk laporan konsolidasi kan Pak. Jadi belum ada solusi karena itu kesalahan di awal Pak. Jadi untuk penentuan aktivitasnya, jadi dijadikan satu antara induk dengan UPT-nya Pak. Jadi di situ efeknya lari ke laporannya. Jadi kami nggak bisa seperti di SIMDA dulu kan kita bisa Pak buka laporan masing-masing gitu ya, gampang ngeceknya gitu. Nanti kemudian bisa lagi kita lihat yang laporan induk dan gabungan laporan induk gabungan beserta UPT-UPT-nya. Tapi di FMIS ini sampai saat ini itu tidak memungkinkan Pak. Jadi solusinya adalah mau tidak mau UPT itu mempunyai kertas kerja manual Pak, paling tidak untuk mengontrol angka di FMIS. Jadi kemudian dari kertas kerja itu nanti yang akan kita gunakan untuk dasar penghitungan di laporan induk. Jadi karena ya tanggung jawab dinasnya agak berat juga Pak mengontrolin 20 UPT-nya. Jadi seperti itu. Itu juga Pak yang kami lakukan di provinsi Pak dari awal tahun itu. Jadi kami punya kertas kerja manual karena mau nggak mau ya. Ini kan menu laporan itu Pak juga baru-baru saja muncul. Di awal-awal itu kan belum ada untuk menu laporan itu Pak. Jadi kita ya harap maklum lah Pak. Aplikasi FMIS ini kan masih dalam pengembangan Pak. Jadi memang ada beberapa yang baru diupdate di tengah tahun, di hampir akhir tahun ini baru ada menunya. Jadi ya solusinya mohon maaf Pak, yaitu harus ada kertas kerja manual itu sementara untuk mengontrol angka totalnya itu nanti di gabungan untuk laporan induk beserta UPTD-nya.
untuk tahun 2023 Pak, kita masih mungkin belum tahu lagi ya Pak ya, ini masih akan tetap menggunakan FMIS atau ke aplikasi lainnya. Jadi ya mohon menyiapkan diri saja. Ini kami pun masih kebingungan nih karena perintah dari pusat kan sepertinya menekan gitu, kita harus menggunakan SIPD. Sementara SIPD juga ibaratnya aplikasinya itu belum settle gitu Pak, belum matang gitu kan. Ya nanti kita tunggu keputusan yang di atas saja Pak ya, yang berwenang. Itu saja Pak, terima kasih. Pertanyaannya berikutnya, Suryo kan? Sudah. Supaya nggak terlalu lemot, gimana ya kalau misalnya honor saudara ini ya disesuaikan dengan begadangnya lalu biar ada obat untuk beli kopi. Jadi saja, terima kasih. Mungkin lainnya ada tambahan persediaan kalau honor itu kan kemarin Pak kebijakan dari pimpinan kami yang sama Pak Sabili. Ini mungkin kami akan mencoba dengan kabar baru nanti bagaimana. Kemarin sudah ada pembicaraan, jadi saya masih ngumpul aturannya sekarang. Terus yang seperti dulu akan kami kumpulkan berkas-berkas. Tiketnya karena itu ke kabar baru. Kemarin sudah ada pembicaraan Pak. Mudah-mudahan untuk barang persediaan mungkin Mbak Indah ada yang disampaikan. Kalau saya sih usulnya untuk sikap itu ikutin dicicil dari bulan-bulan sebelumnya. Jangan 3 hari menuju rekor baru di input, gimana kan servernya berapa semua orang kayak gitu. Karena kan untuk kalau nggak salah pengumuman dari Pak Robi untuk rekomendasi menginput sikap itu sudah dari beberapa bulan yang lalu. Karena rencana rekon kan sebenarnya sudah ada dari bulan Agustus September, tapi terlaksananya di Oktober. Dari Agustus kan sebenarnya sudah bisa diinput dicicil dari bulan untuk pengadaan yang bulan-bulan awal seperti itu sih saran saya. Jadi dicicil aja supaya saat mendekati pelaksanaan rekon tidak bertabrakan semuanya membuka aplikasi. Karena kalau semuanya membuka aplikasi jadi servernya dan malah nggak ada yang bisa masuk sama sekali seperti itu. Jadi dicicil saja sih saran saya. Terima kasih. Barang kami ini ya namanya kami ini pindah-pindah KPAP Meratus ini Bu, barang itu kemana-mana gitu nggak Bu, dari kan kantor kami ada di Waru terus ke Balikpapan kemana-mana, jadi ada beberapa yang tidak bisa kami temukan memang itu Bu. Jadi ya kami masih di ini juga masih bingung juga untuk kalau ada sih barang yang hilang itu yang laporan ke polisian kami ada di resort, mungkin ada beberapa yang sudah kami laporkan ke polisian. Cuma nggak semua barang mungkin Bu bisa, atau mungkin ada solusi gimana Bu ya untuk barang-barang kan ada kami dari warisan juga Bu, dari organisasi yang lama kronologi itu kan dimasukkan ke Meratus. Nah, saya rasa itu aja sih yang mau saya tanyakan karena ini sebenarnya jadi beban dari kemarin-kemarin sebenarnya bingung itu untuk masukkan ke kertas kerja juga ada beberapa kendala itu. Dan saya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Begini untuk kita lembar kertas kerja yang inventarisasi barang milik daerah itu kan kemudian sudah saya sampaikan waktu sosialisasi membuat tim kecil untuk SKPD. Jadi Ibu bukan Ibu sendiri, Ibu buat tim dulu. Di tim itulah Ibu nanti membagi-bagi baru seperti kami sampaikan tim kecil SKPD biar nanti data-data yang Ibu untuk masukkan ke lembar kertas kerja itu bisa semua, kan nggak mungkin Ibu sendiri atau berapa orang. Jadi buat timnya Bu dulu, buat tim itu mungkin di SK kan kepala aja, buat tim baru nanti bisa itu bisa di ini kalau yang barang-barang hilang ya itu tadi sesuai Permen 47 tadi dibuatkan suratnya, terus nanti menindaklanjuti mungkin ke Pak Slamet, nanti akan kami sampaikan pertanyaan Ibu semua.
karena memang seluruh SKPD pasti ujungnya Bu bagaimana penghapusan, bagaimana hibah, pemindahan nanti akan kami sampaikan karena yang berhak nanti yang menjawab atau yang menindaklanjuti subbidang masing-masing Pak Slamet ataupun Pak Herdi. Itu aja Bu. Makasih. Ada tambahan sedikit Bu, makasih. Sebenarnya kami ada beberapa yang sudah kami ajukan untuk penghapusan, tapi ya Pak Surya sudah induk juga, sudah beberapa bulan itu Pak Surya belum ada tindak lanjutnya. Mungkin nanti saya akan sampaikan ke Pak Slamet. Kemarin juga SKPD dari Dinas Kelautan ini juga ini sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan segera ditindaklanjuti karena dulu itu kan Pak Slamet stafnya sedikit, sekarang sudah ada tambahan 5 staf. Mudah-mudahan secepatnya Pak. Tapi Ibu dan Pak Surya yang mau ngajukan itu jangan diam, langsung proaktif ke Pak Slamet. Biar mungkin Pak Slamet bosan ini lagi datang. Jadi biar cepat diproses. Itu aja Bu Pak Slamet. Itu nggak kembali. Jadi di dokumen kendali itu terkurang, belanjanya terkurang. Tetapi pada saat kita mau mengajukan ulang yang setelah di STS kan itu tapi tidak bisa gitu. Saldonya nggak muncul kembali, itu gimana ya Bu? Padahal yang seharusnya kita bisa memaksimalkan realisasi di dokumen kendalinya itu jadi bersisa gitu, sisanya banyak. Nah, itu gimana? Langsung jawab ya. Terima kasih. Untuk kendalanya salah satunya di FMIS adalah saya kurang tahu yaitu proses di aplikasinya. Karena seharusnya memang apabila sudah di F3 STS-nya berarti otomatis seperti Sinda kan otomatis ya uangnya balik seperti itu. Tapi ada beberapa transaksi yang memang nggak balik uangnya, tapi ada beberapa juga yang otomatis gitu. Nanti bisa diinfokan aja STS nomor berapa, nanti coba kami koordinasikan dengan BPKP. Apakah itu ada nyangkutkah di aplikasinya atau gimana gitu. Nyangkut bahasanya apa ya Pak ya, saya bingung juga karena caranya otomatis. Kalau misalnya sudah di entry STS-nya uangnya itu balik di penata usahanya seharusnya, tapi kan ini enggak ya Pak ya, enggak balik. Nah itu coba WA ke saya gitu ya, nanti biar saya koordinasikan kalau bisa secepatnya, jadi bisa diteruskan ke BPKP. Oh iya, dulu itu saya pernah koordinasi dengan Mas Sadat kalau nggak salah. Katanya itu memang belum bisa kembali ke saldonya itu. Itu dulu, tapi kan kapan gitu? Beberapa bulan yang lalu, Agustus September. Nah, karena kami ada 4 STS dan STS itu saldonya nggak muncul semua, tetap terkurang karena kami sudah setorkan, sudah entry juga. Jadi otomatis pengurangan belanjanya itu terinput pada dokumen kendali, tetapi di saldo SPD-nya pada saat mau pengajuan ulang itu tidak muncul. Itu STS pengembalian belanja kan berarti? Iya. Ya, memang beberapa waktu yang lalu memang itu ada menunya, tapi untuk realisasinya belum. Memang sudah ada menunya, bisa entry STS, tapi ternyata efeknya belum ke penata usahaan. Tapi yang ini rasanya sudah bisa. Kemarin Mitra sempat coba ya Mit ya, yang ini ada sangkut yang satu itu, tapi yang 950.000 deh, 95. Tapi kemarin akhirnya bisa dieksekusi. Oh ya itu untuk dinas pun itu memang masih ada sangkut itu satu kemarin. Padahal kemarin yang masalah STS tadi kan keuangan, yang STS tadi pengeluaran lain misalnya STS itu sampai dari Agustus sampai sekarang nggak beres. Tadi sudah sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa laporan keuangan SKPD itu ada 7 macam: neraca, LRA, LO, LPE, LPSAL, LAK, dan CAEK. Nah, metode analisis vertikal dan horizontal ini, apa sih pengertiannya? Metode analisis vertikal itu digunakan untuk membandingkan pos-pos laporan keuangan di dalam 1 tahun periode keuangan akuntansi. Nah, jadi pos-pos yang dimaksud itu pos-pos yang ada di dalam laporan keuangan yang sudah tadi saya sebutkan. Misalnya di neraca ada pos kewajiban,
pos aset, pos aktivitas, terus di LRA ada pos pendapatan, pos belanja, pos silpa atau sigma, atau di LO ada pendapatan LO, ada beban LO, dan segala macam. Nah, bisa Bapak Ibu lihat di layar. Ini yang dimaksud dengan pos-pos. Terus itu tadi penjelasan singkat mengenai analisis vertikal. Kalau analisis horizontal itu merupakan perbandingan antara dua periode laporan keuangan atau lebih. Jadi dari keuangan tahun ini dan laporan keuangan tahun sebelumnya. Saya juga dalam konteks begitupun di LO, di LPE maupun di neraca. Nanti setelah Bapak Ibu selesai mengisi angkanya, otomatis angka tersebut akan pindah ke kolom-kolom yang telah di kolom-kolom sudah di format analisis vertikal dan horizontal ini. Nah, setelah angka-angkanya pindah di kolom analisis vertikal dan horizontal, Bapak Ibu sisa melihat lagi di dalam dokumen ini apakah masih ada. Kenapa itu? Lepas dari itu udah tahu sudah Iya. berapa belanja aset belanja ini. Manual, semuanya manual. Sini. Ibu, yuk. Ya. Makan dulu. Pulang langsung. Pulang nggak langsung? Makan dulu. Ya makan dulu. Antar itu ya. Baru makan. Makan dulu. Tapi ditambahin itu udah biar. Pada mau pulang ya? Video dulu, video. Nah, mantap.